Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin yauma yaqumun nasu li rabbil alamin minal awwalina wal akhirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah baballahi wa rasulih, tak lupa khatib berwasiat khususnya pada diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah, dengan mengerjakan segala perintah Allah, baik perintah itu namanya wajib maupun sunnah, wajitina bunawahi, juga dengan meninggalkan segala larangan Allah, baik larangan itu namanya haram maupun makruh. Ma'asyiral muslimin, ahbaballahi wa rasulih, dalam muqaddimah tadi khatib membacakan satu ayat yang berkaitan dengan Quran dan salat serta infak sedekah. Ya, yang kalau rutin ini kita lakukan, maka Allah menjanjikan akan Allah penuhi pahala kita dan akan Allah tambahkan dengan memudahkan kita semua untuk memasuki surganya. Apa yang Allah minta? Pertama, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu, orang-orang yang senantiasa, orang-orang yang setiap hari membaca Al-Quran. Ya, jadi baca Qurannya jangan nunggu bulan puasa.
Apalagi ini sudah masuk bulan Sya'ban ini, tanggal 3 itu tanggal 2. Ya, sudah masuk awal Sya'ban. Yuk kita semangat lagi baca Qur'annya. Karena yang Allah minta sesungguhnya orang-orang yang setiap hari baca Qur'an. Ya. Dan tadi sudah kita dengar bagaimana DKM menjelaskan ini pengajian baca Quran buat ibu-ibu, buat putri, buat bapak-bapak. Sudah disiapkan semuanya. Dengan pengajar yang luar biasa. Ya, nggak tanggung-tanggung LC yang dicari. Padahal nyari LC-nya susahnya minta ampun. Ya, buat kuliah LC itu susah. Bukan susah gelarnya, susah lulusnya. Ya, apalagi yang memang backgroundnya bukan dari pesantren. Karena kalau di Jakarta saja, ya, untuk dapat gelar LC 7 tahun, 3 tahun kita kuliah dulu bahasa Arab, ya, dengan satu semesternya 25 SKS. Jadi 3 tahun 6 semester itu jelas sudah 150 SKS plus. Ya, nanti kuliahnya fikih perbandingan mazhab 4 semester, 4 tahun 8 semester. Sama 25 SKS lagi. Jadi kami yang kuliah itu LC itu baru bisa lulus kalau sudah ngambil SKS 350. Bukan 160 kayak di Indonesia. Ya, karena kami kuliahnya itu ya untuk bahasa Arabnya 3 tahun, basicnya, baru kemudian kuliah fikihnya 4 semester. Kok pakai basic bahasa Arab? Karena dosennya dari Timur Tengah. Jadi dosennya yang dibawa ke sini kalau dari Indonesia. Kita ketemu dosen nanti dari Arab Saudi, ya, dari Mesir, dari Sudan, dari Pakistan, yang bahasa pengantarnya bahasa Arab. Tambah lagi, setiap tahun harus nambah hafalan. Ya, cuma 2 juz. Jadi setiap minggu kita harus nambah hafalan 2 halaman. Gimana caranya? Ya pokoknya harus bisa. Kalau enggak ya nggak dapat ijazah. Jadi alhamdulillah kalau di sini luar biasa mendapatkan guru ngajinya sekelas LC. Bukan saya membanggakan, bukan. Karena saya ngerasain bagaimana 97 saya lulus SMA, 98 saya masuk Lipia, ya. Belajar dari nol kaget karena dosennya langsung orang Arab, bengong aja. Cuma bisa na'am sama la. Akhirnya dipaksa 2 minggu saya baru ngerti dosen ngomong apa. Sampai akhirnya lulus 2006. Ya, beratnya luar biasa. Ya, begitu kuliah seminggu dikasih buku 2 kardus. Bukunya gratis, semuanya gratis, bahkan dapat duit 200 real per bulan. Tapi bobot pelajarannya mengerikan. Ya, karena standar kita apa? KKM-nya 8. Ya, capek banget. Itu ya, jadi alhamdulillah kalau di sini sampai tadi ada ustadz yang LC yang luar biasa mau mengajar. Ya, kebetulan juga kemarin saya Jumatan di Masjid Nabawi, alhamdulillah baru pulang kemarin hari Ahad. Luar biasa bagaimana guru-guru ngajinya, syekh-syekhnya itu hampir setiap tembok, terutama tembok yang dari pintu nomor 97 itu sudah berjejer, semua pada ngajarin. Khusus tadi ada az-zuwar, orang yang mau ngaji halaqah liz-zuwar. Pengajian untuk orang-orang yang datang yang umroh, diajarin baca Fatihah sama diajarin baca Al-Ikhlas. Sambil dikasih permen, suruh baca A, itu harus masuk permen. Ya, kenapa? Karena kita bacaannya pelit. Bismillah, permen nggak bisa masuk segini. Bismillah, atau kita 2 jari Bismillah, masuk. Ya, sabar ngajarin, ayo kurang buka. Teman saya yang ikut bengong. Ya, lu enak kata teman saya, lu bisa bahasa Arab, gua kagak bisa, bengong-bengong doang. Ya udah, alhamdulillah. Ya, jadi bagaimana di sini difasilitasi untuk bisa baca Quran. Ya, tadi ditulis di sana juga kan, di televisi bagaimana ada tulisan, ya, khairukum. Rasul bersabda, sebaik-baik kalian, sebaik-baik umat Islam cuma 2 kata Rasul. Pertama, man ta'allamal Quran,
Orang yang belum bisa, dia mau belajar baca Quran. Bayangkan, belum bisa, mau belajar, sudah jadi orang yang terbaik. Biasanya kan orang terbaik itu orang yang sudah bisa. Kita belum bisa ngaji, belum kenal huruf. Huruf hijaiyah aja kita nggak tahu. Terus kita niat mau belajar, apa kata Rasul? Khairukum man ta'allamal Qur'an. Orang yang terbaik adalah orang yang mau belajar Quran. Jadi nggak usah malu, Pak Ustadz saya belum bisa ngaji. Iqra 1 aja saya belum bisa. Kalau kita sudah mau ngaji, apa kata Rasul? Jadi orang terbaik. Ya, jadi ayo silakan datang, silakan ngaji. Nggak usah malu. Ya, karena kami di sana pun ngaji masih disalah-salahin juga. Ya, dan kami dipanggilnya bukan dengan nama min Indonesia, Indonesia. Iqra. Yo Indonesia baca. Nanti min Faransa, Faransi. Baca, orang Prancis baca. Karena kami keliling-keliling ya udah dari berbagai negara. Dan hampir semua nggak ada yang benar, salah semuanya. Padahal yang dites cuma baca Al-Fatihah. Ya. Jadi kalau kita di sini baca masih salah, nggak ada masalah. Yang umroh pun masih salah-salah juga. Ya. Tapi mereka nggak nyalain, nggak ngomelin, malah dikasih permen nih, baca nih, nanti kalau A masukin permen. Itu salah satu cara untuk mengajarkan bahwa Fathah itu harus 2 jari masuk. Ya, itu cara-cara yang sederhana, yang simpel, akhirnya kita sampai membekas begitu pulang ke Indonesia. Ya, jadi buat kita yang belum bisa ngaji sama sekali, nggak masalah. Rasul sudah bangga dengan mengatakan khairukum. Orang terbaik di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'an. Dia belum bisa baca Quran dan dia mau belajar. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasul, wa'allamahu. Orang yang sudah bisa baca Quran, dia mau mengajarkan Quran, itu juga orang yang terbaik. Jadi siapapun kita yang belum bisa baca Quran mau belajar, jadi orang yang terbaik. Yang sudah bisa baca Quran, mau mengajarkan, jadi orang yang terbaik. Ya. Dan hadis ini dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari, hadisnya sahih. Ayo kita semangat. Baru yang kedua, nanti di ayat tadi dikatakan wa aqamus shalah. Setelah kita semangat baca Quran, tambahkan wa aqamus shalah. Yuk kita jaga salat 5 waktu. Ya. Di sana luar biasa. Asal azan, ya, azan yang kedua, karena di sana kan subuhnya 2 kali azan. Di sana 4:30 azan subuh, 4:30 udah azan sebelumnya. Jadi kalau kita di sana dengar azan pertama, itu baru azan untuk manggil tahajud. Berangkat kita turun, baik ke Masjid Nabawi maupun ke Masjidil Haram, pas azan, ya pasti nggak bakal bisa masuk, saking penuhnya. Ayo kita di sini semangat, jangan sampai dengar azan malah narik selimut. Bayangkan di sana orang sudah dari seluruh dunia berangkat, mereka datang untuk berumrah, untuk berhaji. 1 jam sebelumnya sudah datang, bahkan ada yang jam 2, jam 3 sudah datang ke Masjidil Haram maupun ke Masjid Nabawi. Toh sini depan rumah, dekat, tinggal datang, tinggal sholat, fasilitas AC luar biasa. Ya, dingin mungkin sama kayak di sana. Di sana kemarin dinginnya sudah 9-10 derajat di Masjid Nabawi. Ya, nyaman kita. Bisa jadi lebih nyaman dari rumah sendiri. Kok susah datangnya? Ya, jadi ketika azan berkumandang datang. Kita sholat di sini bersama-sama. Kenapa? Karena yang Allah minta wa aqamus shalah, jaga 5 waktunya. Syukur-syukur bisa di masjid. Dan yang terakhir kata Allah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang terbiasa berinfak sedekah. Dan lagi-lagi Allah tidak menyebutkan nominalnya, berapapun jumlahnya, nggak ada masalah buat Allah. Yang penting rutin berinfak sedekah. Sirron wa alaniyah. Boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan, dua-duanya nggak ada masalah. Ya. Nah, 3 hal tadi, baca Quran tiap hari, ya, belajar atau mengajar Al-Quran silahkan. Kemudian sholat 5 waktu jangan ditinggal.
dan usahakan setiap hari bisa sedekah berapapun nominalnya. Lalu kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Dengan itu semua mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Maka Allah katakan dalam ayat berikutnya, liyuwaffiyahum ujurahum, akan Allah genapkan pahalanya, wa yazidahum min fadlih, lalu Allah tambah pahala itu dengan memudahkan orang yang istiqomah dalam 3 hal tadi, baca Quran tiap hari, jaga 5 waktunya, sedekah tiap hari berapapun nominalnya, wa yazidahum min fadlih, Allah mudahkan ke surga. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah ghafurun, mengampuni dosa-dosa kita semua, syakurun, bahkan Allah berterima kasih karena kita sudah membiasakan diri membaca Quran setiap hari, menjaga 5 waktunya, dan berinfak sedekah setiap hari. Karena itu yuk amalan yang ringan ini kita optimalkan, kita lakukan setiap hari. Insya Allah kalau ini bisa kita biasakan, lagi-lagi akan Allah mudahkan kehidupan dunia kita, lebih-lebih di akhirat akan Allah mudahkan kita semua untuk memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ma an'ama, hamdan bihi yajlu 'anil qalbil 'ama, thumma as-salatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islamu, Muhammadin khatami rusli rabbih wa alihi min ba'dihi wa sahbihi, wa nas'alullaha lanal i'anah fima tawakhayna minal ibanah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.